Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Manda, si dosen cilik. Kita bahas lagi tentang statistika dasar ya, ini udah lama banget sebetulnya. Sorry, baru melanjutkan ya. Oke, kan terakhir kalau nggak salah saya pernah bahas mengenai dasar-dasar hipotesis kan. Nah, sekarang dalam statistika dasar itu ada uji hipotesis yang beda-beda. Ada untuk satu sampel, 2 sampel, dan lebih dari 2 sampel. Nah, yang untuk uji hipotesis satu sampel itu ada yang menggunakan z-test, ada yang menggunakan t-test. Kali ini saya akan bahas mengenai yang pakai t-test. Kita mulai ya. Buat teman-teman yang baru gabung di channel saya, sebelum lanjut di video ini, ada baiknya teman-teman nonton dulu video saya mengenai dasar-dasar hipotesis ya. Karena memang kudu ngerti dulu sih apa itu hipotesis, baru kita lanjutin di sini. Yes. Buat yang udah, kita langsung aja ya. Uji hipotesis dalam statistika dasar itu kan yang ini untuk satu sampel kan. Sebelumnya saya udah bahas yang z-test, di mana kondisinya adalah ketika standar deviasi populasi diketahui. Oke, saya kembali recall ya, review lagi. Kalau dalam soal, yes, tidak dicantumkan informasi standar deviasi populasi, oke, kemungkinan berarti teman-teman perlu menggunakan t-test. Yes, ingat ya, lambang standar deviasi populasi itu bukan S, tapi sigma, seperti yang ada di slide. Jadi, sigmanya unknown. Nah, saya ingatkan juga gitu ya, ketika dalam soal itu diketahui standar deviasi sampel, artinya teman-teman tetap pakai t-test. Karena kalau standar deviasi sampel itu bukan standar deviasi populasi, ngerti? Yes. Jadi memang harus declare-nya jelas bahwa di dalam z-test itu yang diperlukan adalah standar deviasi populasi. Ketika itu tidak ada atau yang diketahui hanya standar deviasi sampel, maka teman-teman menggunakan t-test sebagai berikut. Nah, ini dia. Oke. Perhatikan juga ya simbol-simbol untuk populasi. Jadi di sini ada mu, oke, bukan X bar karena kan kita ngomongin populasi TA ya. Oke, tes hipotesis untuk rata-rata. Jadi kita adalah uji hipotesis rata-rata. Oke. Ketika sigmanya tidak diketahui, maka teman-teman pakai t-test. Ini adalah rumus umumnya T N-1. Di situ ada N-1. Jadi kalau diketahui dalam soal terdapat 100 sampel, maka jangan lupa bahwa teman-teman perlu mengurangi dengan 1. Artinya jadi T99. Ngaruhnya di mana? Ngaruhnya nanti dibaca tabel ya. Jadi selalu ingat bahwa ada N-1 di situ. Oke, meskipun uji hipotesisnya untuk populasi, tetapi dalam soal itu tetap pakainya X bar. Yes, gitulah. Jadi ada X bar dikurangi mu. Jadi X bar itu adalah data yang diketahui. Oke. Mu adalah rata-rata yang ada dalam hipotesis. Ingat ya, mu itu adalah rata-rata yang ada dalam hipotesis. Dibagi S. S itu standar deviasi sampel. Oke, ingat? Standar deviasi sampel. Dibagi akar N. Ya, berarti dibagi dengan jumlahnya gitu. Oke, kita masuk aja ke contoh soal, yes. Contohnya, rata-rata harga hotel di Garut adalah 500.000 per malam. Ketika saya berikan informasi rata-rata harga hotel di Garut adalah 500.000 per malam, maka itu adalah hipotesisnya. Paham? Oke, ingat bahwa hipotesis 0 selalu mengandung sama dengan. Jadi langsung aja saya tulis rata-rata H0 mu sama dengan 500. Maka H1 adalah kebalikannya. Jadi kalau
H0-nya rata sama dengan, maka H1-nya adalah tidak sama dengan. Semudah itu. Oke. Sebanyak 25 hotel disurvei, 25 hotel itu kan N ya, jumlah ya. Dan ternyata hasilnya bahwa rata-rata tersebut adalah X bar 520.000 dan S-nya 1.000. Jadi, setelah disurvei ke 25 hotel, ternyata bukan 500.000, 520.000. Itulah informasi X bar dari 25 hotel itu. Dan ternyata didapatkan standar deviasi sampelnya 100.000. Oke. Uji pada level signifikansi alfa 0,05. Jadi kita akan menguji pada level alfa 0,05. Saya nggak akan bahas lagi tuh alfa 0,05 ya. Teman-teman cek sendiri di previous videonya. Paham sampai sini contoh soalnya? Oke. Di atas saya ada judul contoh two-tailed test. Two-tailed test itu artinya yang mengandung sama dengan. Jadi ketika kita bicara sama dengan dan tidak sama dengan, maka istilahnya adalah two-tailed test. Oke. Sip. Oke, kita langsung aja bahas mengenai uji hipotesisnya ya. Saya mulai dari pojok atas, kita ulangi lagi. Jadi dalam pengujian hipotesis satu sampel, langkah pertama adalah selalu langsung state hipotesis. Yes, tadi kan udah kita bahas ya. Jadi tulis ulang aja bahwa H0 mu sama dengan 500, H1 mu tidak sama dengan 500. Cara penulisannya udah standar kayak begitu ya. Jadi di antara H0 dan mu itu titik 2 loh. Oke, sama dengannya adalah milik angka yang diketahui. Oke. Kemudian yang kedua tahapannya adalah tuliskan nilai alfa yang diketahui 0,05. Kita lagi bicara apa ini? Two-tails ya. Jadi pastikan dalam benak teman-teman kalau kita bicara two-tails, apa itu two-tails? Sekali lagi saya bilang, ketika hipotesisnya mengandung sama dengan dan tidak sama dengan, kita selalu bicara two-tails. Artinya, alfa yang teman-teman nanti harus hitung bukan 0,05, melainkan harus dibagi 2. Oke? Itu two-tails. Ya. Emang kalau yang lain apa? Jadi kalau one tail tuh kalau ngomongin lebih dari, kurang dari, kalau diketahui alfanya 0,05, maka tetap 0,05 karena buntutnya satu one tail. Ya, karena ini two tails, maka ketika alfanya 0,05 itu harus dibagi 2. N-nya 25. Oke. Kemudian berikutnya adalah tuliskan kenapa kita harus pakai t-test. Saya sebutkan karena sigma atau standar deviasi populasinya tidak diketahui, maka saya menggunakan T statistik. Berikutnya adalah declare mengenai critical value-nya. Jadi kita akan sekarang nyari T tabel. Ingat, tadi di dalam rumus t-test itu selalu N-nya dikurangi 1. Itu namanya degree of freedom. Saya akan bahas khusus lah mengenai degree of freedom, nggak sekarang. Kita ikutin aja rumus umumnya dulu ya. Jadi Tn-1, jadi N-nya 25, maka yang akan dicari di tabel adalah T24. Kemudian di tabel juga nanti akan diminta alfanya berapa. Tadi saya udah bilang ya. Jadi teman-teman lihat nih yang ini nih. Jadi alfanya 0,05 dibagi 2, 0,25. Maka teman-teman di tabelnya adalah T24 dan alfanya 0,025. Didapatkanlah hasil ini. Plus minus 2.0639. Yes? Yes. Kemudian setelah kita dapatkan di tabel, kita akan hitung. Ini rumus umumnya tadi, benar? Nah, tinggal masukin aja angka, gampang. X bar-nya udah ada, 520 kan tadi. Kemudian dikurangi mu-nya tadi angkanya sama ya, 500. Dibagi S, standar deviasi sampelnya 100. Dibagi N, 25. Jadi kalau di sini N, bukan N-1. Yes? 520 dikurangi 520. 20 dibagi 21. Ya. Kita udah dapetin T tabel dan T hitung. Plot sekarang pada kurva normal. Plus minus. Yang plus di sebelah kanan selalu ini. Yang minus di sebelah kiri. Oke.
kita buat dulu area penolakannya seperti biasa. Area penolakannya adalah di sini. Yes. Ini juga di sebelah kanannya. Jadi di lebih dari pagernya, gitu, ngerti nggak? Oke, itu area penolakannya. Nah, di tengah-tengahnya itulah area penerimaannya, atau istilahnya tidak tolak H0. Nah, ini dia suka ada beda pendapat sih ya. Ada yang senang istilah tolak H0 dan terima H0. Ada yang suka tolak H0, terima H1 kayak begitu. Tapi saya ngikutin yang ada di Levin aja. Kalau saya menyebutnya istilah area penolakan H0 dan area tidak tolak H0. Memang agak beribet bahasanya, tapi itu standar kok gitu ya. Dibahas di mana-mana. Oke, tadi kan dapat ya. Saya hitungnya 1. Nah, 1 ada di mana? Ya, 1 ada di sini. Setelah 0, kan ini pasti ya. Apa? Tengah-tengah itu 0 T-nya ya, pasti itu. Maka 1 itu ada di antara 0 dan 2, benar nggak? Di sini. Nah, berarti ada di mana? Ada daerah tidak tolak H0. Benar? Hipotesisnya ditolak. Nah, bagaimana kita menyimpulkannya? Simpulkan. Tidak tolak H0. Tidak cukup bukti bahwa rata-rata harga hotel di Garut tidak sama dengan Rp500.000. Kok beribet deh? Iya, karena yang kita mau buktikan kan H1. Benar. Jadi kita tuh kan istilahnya gini. Menurut saya, rata-rata itu Rp500.000. Tolong dong buktikan harga hotel itu nggak 500. Itu kan H1 kan. Jadi si kesimpulannya balikin lagi ke hipotesis awal. Kita bilangnya tidak cukup bukti bahwa rata-rata harga hotel di Garut tidak sama dengan Rp500.000. Saya bilang tidak tolak H0 ya. Boleh nggak kita pakai yang lain? Silahkan saja ya. Kayak terima H1. Ada yang masih pakai pakai istilah terima H0 gitu ya. Maka harga hotel di Garut sama dengan Rp500.000. Nah, ini agak dihindari sih ya, karena tidak Rp500.000 itu belum tentu Rp500.000 gitu. Kalau bingung nggak apa-apa, ulangi lagi aja penjelasan saya tadi ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dulu materi mengenai uji hipotesis satu sampel t-test ya. Harusnya nextnya itu adalah uji hipotesis 2 sampel ya. Mudah-mudahan bisa dikerjakan secepatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.